Yogyakarta selalu menjadi tempat yang syarat akan budaya, cerita rakyat dan keindahan alam. Namun di sudut kotanya yang tenang berdiri sebuah rumah tua yang menyimpan misteri kelam. Rumah itu adalah rumah Eyang, tempat yang dulunya penuh dengan tawa dan kenangan, kini terasa begitu sunyi dan mencekam. Mereka ingat pertama kali kembali ke rumah itu setelah bertahun-tahun. Eyang sudah berpulang 3 bulan lalu, dan mereka bersama beberapa saudara diminta untuk merapikan barang-barang peninggalannya. Rumah itu berdiri kokoh di tengah kebun yang luas, dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi seolah menjadi penjaga setia. Rumahnya bergaya joglo klasik dengan atap runcing dan ornamen ukiran yang kaya detail. Namun entah mengapa sejak pertama kali melangkah masuk ke halaman ada perasaan aneh yang membuat Tenkuk meremang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana di sekitarnya seolah-olah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Hari pertama di rumah Eyang. Diceritakan mereka tiba di sore hari menjelang senja. Mereka memutuskan untuk bermalam di rumah itu agar bisa menyelesaikan semuanya esok hari. Begitu membuka pintu utama, aroma kayu tua yang khas menyeruak, bercampur dengan bau debu dan sedikit anyir. Di ruang tamu sofa rotan dan meja kayu masih tersusun seperti dulu. Foto-foto keluarga yang terbingkai rapi di dinding terlihat memudar, seolah ikut menua bersama rumah ini. Mereka merasa rumah ini tidak lagi sama, ada sesuatu yang hilang atau mungkin ada sesuatu yang kini hadir. Malam itu mereka bertiga tidur di kamar yang dulunya menjadi kamar Eyang. Meski luas dan berornamen indah, kamar itu terasa dingin bahkan tanpa kipas angin. Salah satu anak menyalakan lilin karena lampu di kamar itu tiba-tiba berkedip dan mati begitu saja. Lilin itu memberikan suasana temaram yang justru membuat bayangan di dinding terlihat menakutkan. Dia berkata, "Aku tidak nyaman di sini, perasaannya aneh." Salah satu anak pun hanya tertawa kecil. Meskipun sebenarnya dia pun merasa sama, namun dia mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata. Gangguan pertama. Pukul 2 dini hari salah satu anak terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Langkah itu terdengar pelan, tapi jelas berasal dari lorong di luar kamar. Dia mengira itu Dina atau Ari, tapi ketika dirinya melirik, mereka berdua masih tidur di tempat tidur masing-masing. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan, mungkin suara tikus atau kayu tua yang berderit. Namun saat dia mencoba memejamkan mata lagi, suara langkah itu semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamar. Dia kemudian menahan napas, menunggu apakah akan ada ketukan atau sesuatu, tapi tidak ada dan hanya keheningan yang menyelimuti. Keesokan paginya dirinya pun menceritakan kejadian itu kepada 2 temannya itu. Salah satu temannya mencoba menenangkan dan berkata mungkin cuma halusinasi, rumah tua seperti ini memang sering bikin perasaan kita berlebihan. Namun ekspresi satu teman lainnya berbeda, dia terlihat pucat dan gelisah. Dia berkata, "Aku juga dengar sesuatu semalam, tapi bukan langkah kaki. Aku dengar suara orang berbisik dari arah lemari kayu di sudut kamar." Lemari kayu itu adalah salah satu perabotan paling tua di rumah ini. Konon itu adalah milik kakek buyut mereka yang diwariskan turun-temurun. Mereka bertiga saling pandang, lalu memutuskan untuk membuka lemari itu bersama-sama. Di dalamnya hanya ada pakaian lama milik Eyang, kain batik dan beberapa kotak kecil berisi perhiasan, tidak ada yang aneh setidaknya di permukaan. Rahasia di balik lemari. Hari itu saat mereka membersihkan rumah, salah satu anak menemukan kunci kecil di salah satu laci meja ruang tamu. Dia penasaran lalu mencoba mencocokkannya ke berbagai tempat, hingga akhirnya kunci itu berhasil membuka sebuah laci rahasia di lemari kayu tadi. Di dalam laci itu mereka menemukan sebuah buku harian tua yang kulitnya sudah mengelupas, dan itu adalah milik Eyang, dan ditulis pada tahun 70-an. Semakin mereka membacanya, maka semakin mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata rumah ini pernah menjadi tempat tinggal seorang perempuan bernama Mbo Sumi yang bekerja sebagai pembantu keluarga Eyang. Dalam salah satu catatan Eyang menulis bahwa Mbo Sumi meninggal secara tragis di rumah ini,
Dia ditemukan tergantung di dapur setelah beberapa hari tidak terlihat. Namun Eyang mencatat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bosumi sering berbicara sendiri, mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih yang selalu mengawasinya dari jendela. Malam kedua, teror nyata. Malam itu mereka bertiga tidur di kamar yang berbeda karena merasa tidak nyaman jika terus berdesakan di kamar Eyang. Salah seorang anak memilih kamar di sebelah ruang tamu, sementara dua lainnya tetap di kamar utama. Tengah malam dia terbangun lagi, kali ini bukan karena suara langkah, tapi karena pintu kamarku perlahan terbuka. Dia membeku, memandang ke arah pintu yang kini terbuka setengah. Di luar dia melihat bayangan seseorang berdiri diam. Bayangan itu tinggi dengan rambut panjang tergerai. Dia ingin berteriak tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menutup matanya sambil berharap sosok itu pergi. Ketika dia memberanikan diri membuka mata beberapa menit kemudian pintu sudah tertutup kembali, tapi dia tidak bisa tidur lagi malam itu. Pagi harinya temannya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Dia mengaku melihat sesuatu di kamar Eyang, yaitu bayangan perempuan berdiri di sudut ruangan, menghadap ke arah tempat tidur. Dia bahkan mendengar suara isakan pelan. Kebenaran terungkap. Sebelum pergi dia memutuskan untuk bertanya kepada salah satu tetangga lama yang masih tinggal di dekat rumah Eyang. Sebut saja Pak Wiryo, pria sepuh yang sudah tinggal di sana sejak muda, bercerita dengan nada serius. Dia berkata Bosumi memang meninggal tragis di rumah itu, tapi yang orang tidak tahu dia sebenarnya dijadikan tumbal. Katanya rumah itu dulu dipasangi susuk pelaris biar usaha keluarga besar, Bosumi yang jadi korbannya. Cerita itu membuat mereka bergidik. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah Eyang. Rumah itu kini dibiarkan kosong terlupakan dan menjadi saksi bisu dari tragedi masa lalu yang kelam. Namun sesekali tetangga melaporkan bahwa mereka mendengar suara tangisan di malam hari, dan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di jendela rumah Eyang. Rumah Eyang tetap berdiri megah, tetapi sejak saat itu mereka tidak pernah lagi merasa nyaman berada di sana. Sosok hantu mungkin telah tenang untuk sementara, tetapi mereka yakin arwahnya tidak benar-benar pergi. Rumah itu akan selalu menyimpan jejak kehadirannya, menunggu siapa saja yang cukup berani untuk mencari tahu lebih jauh.